お前はもう死んでいる。Assalamualaikum uhti cantik, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Freddy Kusuma di channel YouTube-nya Bang Fred. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita mau membahas apa nih? Sudah lama ini curhat santuy ya, biarinlah. Mau kata orang niruin YouTuber dari sebelah, ya emang saya niruin itu, tapi konsepnya beda gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini keresahan Bang Fred ya selama pandemi ini, karena di Cianjur ini kan sudah new normal ya, tapi kenapa belum berasa new normal itu belum loh. Kalau dari sisi pembelajaran pendidikan itu ya, karena kan di Cianjur insya Allah nggak ada yang terkena dari virus COVID tersebut itu, nggak ada pemberitanya. Saya cek juga nggak ada alhamdulillahnya. Itu juga kalau nggak salah nggak ada lah, insya Allah nggak ada gitu di daerah Cianjur. Nggak ada lagi yang terkena virus corona itu yang positifnya. Tapi ya itu di pendidikannya itu belum terjadi belum kembali new normal gitu, maksudnya belum masuk ke sekolah, belum masuk pembelajaran di sekolah lah gitu, masih ya online gitu. Nah, Bang Fred juga di sini kuliah belajar online juga, tapi Bang Fred itu males loh belajar online, karena dari sisi pembelajarannya itu kan berbeda lah dengan yang kemarin yang belum ada virus ini gitu, harus ke kampus. Nah itu Bang Fred mendingan ke kampus lah gitu daripada belajar online kayak gini, karena menurut Bang Fred nggak efisien gitu, nggak efektif. Karena gimana ya, Bang Fred selama pembelajaran itu jadi materi dari dosen ke kita tuh kayak gak serak gitu. Maksud nggak serak itu bukan belum nyampe ya, belum paham ya, karena yaitu dosen tersebut memberikan materi dan mengajarkan kita secara online itu nggak efisien gitu. Jadi yang dosen katakan atau memberikan materi kepada Bang Fred terutamanya nggak masuk gitu ya, sama sih gitu. Pas masih belajar di kampus juga masih agak-agak kurang paham Bang Fred itu, tambah lagi belajar online kayak gini nggak efisien ya. Bagi orang ada yang masuk gitu, yang ngerti apa yang dosen ajarkan, yang dosen ajarkan ke kita melalui online, belajar online itu ada beberapa orang yang gak masalah dengan pembelajaran online ini ya. Menurut Bang Fred itu bukan bermasalah, kurang efisien lah gitu. Jadi gimana nih di Cianjur nih
dari sisi pembelajarannya belum masuk kembali lagi ke sekolah, maupun itu SD, SMP, SMA sampai kuliah kampus gitu ya, belum masuk tuh, masih belajar online lah. Tapi ya alhamdulillahnya gitu, belajar online itu nilainya ini beneran ya, Bang Fred nggak mau munafik ya dalam hal nilai UAS itu, nilai UAS atau nilai-nilai tugas-tugas, nilai dari tugas-tugas kuliah gitu. Karena pandemi ini juga dari pandemi ini juga gitu ya, dari dosen juga mengerti lah itu. Ada mahasiswa yang benar-benar giat gitu ya dalam pembelajaran pembelajaran online ini, dan ada juga yang merasa bosen gitu pembelajaran, bukan masalah pembelajarannya tapi di rumah gitu, bosen karena selama pandemi kan Bang Fred nggak kemana-mana gitu. Nggak, ya bukan nggak kemana-mana sih, kalau keluar tapi nggak jauh-jauh gitu, cuma beli pulsa, cuma beli makanan gitu ya, cuman gitu aja gitu, nggak sampai main ke Bandung, ke Bogor apa kemana. Kan Bang Fred selalu suka touring, suka touring gitu, jalan-jalan gitu ya, bosan lah di sana gitu. Dan dosen juga mungkin memaklumi mahasiswanya yang seperti itu gitu. Ada sebagian mahasiswa yang masih giat belajar dalam pembelajaran online ini, dan bagus lah, respect bagi kalian mahasiswa yang masih semangat dalam hal belajar online ini. Karena Bang Fred bukan males ya, tapi gak efisien sih pembelajarannya gitu, dari ngasih materinya dosen tersebut. Apalagi kalau kita nggak punya kuota, coba gimana kalau kita ya gimana gitu mau belajar juga nggak punya kuota lah. Apalagi yang benar-benar ada siswa itu, bukan mahasiswa tapi siswa gitu, entah itu dari SD, dari SMP gitu, ada juga yang tidak punya HP gitu. Makanya belajar online itu susah gitu, apalagi nggak setiap hari punya kuota gitu, apalagi yang nggak punya handphone gitu. Duh, kasian banget sih. Ada berita kemarin ya Bang Fred, lihat di TV berita, ada siswa SD yang mau belajar itu minjem ke tetangganya, minjem HP-nya untuk belajar itu ya respect lah gitu bagi siswa SD tersebut gitu, masih semangat dalam pembelajaran online ini. Nah, Bang Fred respect banget gitu ya, keren lah bagi kalian yang semangat belajar online di pandemi ini. Walaupun sudah new normal, tapi belum sama sekali. Di sini memasuki belajar secara normal kembali lagi, ke sekolahan langsung, ke kampus langsung, masih belajar online gitu. Ya Bang Fred juga memaklumi hal itu gitu. Banyak lah yang belum diinikan oleh bukan ya sebutnya pemerintah lah itu ya, di Cianjur gitu, masih dikumpulin yang bagusnya gimana gitu pembelajarannya ke depannya gitu, entah itu sesuai protokol gitu kan, harus sesuai protokol, pakai masker, terus cuci tangan, bawa hand sanitizer pokoknya itu, pokoknya yang batangan itulah, Bang Fred susah menyebutnya. Oke, nah itu ya, bagi itu pembahasan pertama belajar online menurut Bang Fred. Menurut saya, argumen saya ya, menurut argumen Bang Fred,
belum efisien karena belum semua mahasiswa atau siswa-siswa dari entah dari SD, dari SMP, dari SMA itu punya kuota terus gitu. Ya enak lah kalau pakai yang ada wifi-nya gitu di rumahnya, enak bagi kalian yang apalagi kan ekonomi juga ya gitulah, tahu gitu susah gitu, apalagi yang bapak ibunya, orang tuanya yang di PHK atau dikerjakan di rumah gitu, kasihan gitu, belum ada penghasilan ya. Ini dan ini juga Bang Fred belum ada penghasilan dari bikin video ini gitu. Ya bantulah Bang Fred untuk bantulah Bang Fred itu ya, channel Bang Fred itu subscribe, like gitu. Yang komen boleh gitu, yang positif oke, yang positif yang membangkit Bang Fred dari konten-konten sebelumnya yang jelek-jelek gitu. Jangan lupa ya, kalau mau Bang Fred sukses, Bang Fred berkembang gitu di channel YouTube-nya Bang Fred, Anda tinggal ngeklik subscribe, like, oke, dan share. Oke, memasuki pembahasan kedua, yaitu tentang apa ya? Karena banyak sih pembahasan, sumpah, karena banyak pembahasan yang Bang Fred mau ngomongin gitu. Kan kalau lihat-lihat dari YouTube lain gitu, kalau curhat kayak gini, argumen gini gitu, sampai sejam ada lah. Bang Fred cuma sedikit lah, nggak tahu cuma 20 menit kah atau berapa. Nah ini kita mulailah dari pembahasan kedua ini. Dari mana ya? Tadi kan Bang Fred diajak oleh organisasi untuk ya menyatukan argumen-argumen masyarakat atau suara-suara dari masyarakat ke kita. Kan apa ya, RUU untuk apa gitu, pekerja kayak begitu ya, kalau nggak salah gitu di Cianjur gitu ya. Bang ya mau nggak mau nyebutin lah gitu demonya kemana gitu, diajakin sama temen gitu, organisasi gitu, untuk meluangkan suara-suara dari masyarakat yang pekerja gitu. Nggak tahu RUU apa gitulah, pokoknya tentang itu. Nah Bang Fred sekarang bikin video ini karena Bang Fred nggak mau gitu demo gitu, apalagi kalau ada baku hantam gitu di sananya. Bang Fred gini ya, Bang Fred itu nggak mau merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri gitu. Maksudnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain itu ya takutnya ya ada baku hantam gitu ya, takutnya gitu, saling baku hantam, takutnya gitu. Bang Fred ya masih mental tempe lah kalau dibilang gitu. Bang Fred itu kalau masalah demo gitu, apalagi kan saya ini atau Bang Fred ini kan mahasiswa gitu, butuh pengalaman dalam organisasi tersebut, entah itu apa, organisasi yang baik gitu menurut Bang Fred. Nah di sini ada demo ke sana, kalau sampai baku hantam gimana gitu, rasanya takut ya, karena takut itu Bang Fred nggak mau merugikan orang lain dan nggak mau merugikan diri sendiri ya, intinya cari aman lah gitu. Dan karena gini juga, demo itu kan menyuarakan apa yang disampaikan masyarakat kita, dan kita meluangkan lagi, apalagi
kalau nggak sampai didengarkan gitu. Kan percuma gitu kita datang-datang ke sana menyeruakan pendapat atau suara-suara masyarakat gitu disampaikan oleh kita ke pihak tersebut dan tidak didengarkan oleh pihak tersebut, buat apa gitu ya. Kalau mending ya itu kan cuma untung nggak untung gitu. Kalau untungnya gini, kalau untungnya apa yang kita suarakan ke pihak sana didengarkan dan dilaksanakan gitu biar lebih baik lagi. Nah itu positifnya, itu menguntungkan bagi masyarakat dan bagi orang-orang gitu. Nah yang tidak menguntungkan tidak didengarkan oleh pihak tersebut gitu. Buat apa gitu? Kita sudah capek-capek kumpul bareng-bareng terus memberikan hak-hak suara masyarakat itu dari masyarakat mau kita dan disampaikan oleh pihak tersebut. Iya gitu, apalagi kalau nggak sampai didengarkan, nggak dilaksanakan, itu buat apa gitu, buat apa. Hei, iya gitu, Bang Fred tahu ini pembelajaran juga bagi Bang Fred gitu ya. Belajar lah itu bukan organisasi tapi menyeruakan pendapat masyarakat melalui kita dan kita yang menyampaikan ke pihak tersebut gitu. Bagaimana gitu cara, bukan ini ya, bagaimana demo yang baik, yang taat gitu, enggak sampai baku hantam dan tidak merugikan pihak-pihak lain atau orang-orang yang lain gitu, tidak merugikan itu. Nah, Bang Fred masih takut itu, masih mental tempe lah. Buat apa, intinya buat apa gitu. Oke, sekian dulu dari Bang Fred ya, karena sudah lebih. Ini juga nge-recordnya dari tadi ya, tek-tek terus ya, karena Bang Fred kan masih pembelajaran dalam public speakingnya, cara ngomongnya gitu masih banyak kan, tadi masih ada yang belibet gitu. Nah Bang Fred itu ngelatihnya dengan beginilah, itu cerita-cerita, itu curhat-curhatan, berbagi pendapat, itu pendapat saya ya, yang tadi entah yang dari tadi gitu, masalah belajar online kurang efisien gitu. Dan ada juga lagi wacana-wacana dari berita-berita gitu ya, katanya pembelajaran online itu sampai tahun depan. Aduh, kalau sampai tahun depan, aduh Bang Fred kayaknya gila atau gimana gitu, stres karena terlalu lama di rumah gitu. Meskipun sudah new normal kan Bang Fred juga kalau mau keluar mau main kan butuh uang gitu, makanya Bang Fred di rumah terus walaupun sudah new normal gitu ya. Malu lah kalau minta ke orang tua terus gitu, minta jajan, istilahnya mah minta jajan lah buat keluar gitu, buat main gitu, biar refreshing juga gitu. Tapi kan Bang Fred ini ekonominya ada naiknya ada turunnya gitu. Nah Bang Fred sekarang ini ekonomi keluarga sedang turun gitu. Jadi Bang Fred gak mau membebani orang tua dalam hal ekonomi atau uang gitu, gak mau. Ya kalau Bang Fred dikasih uang ya itu, entah itu 200.000 atau 100.000 ya insya Allah Bang Fred akan bikin konten ngevlog keluar lagi gitu. Tapi sekarang kan Bang Fred ekonominya gak ada, masih kurang lah itu, gak punya uang juga gitu. Dari ini juga bikin video juga belum ada uangnya gitu. Jadi bantulah buat Bang Fred untuk
mensupport channelnya Bang Fred ini, channel YouTube Bang Fred ini dengan cara ya subscribe, like, share. Oke lah, segitu dulu dari Bang Fred ya, curhatan Bang Fred ini, argumen-argumen Bang Fred ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung. Itu cuma argumen atau pendapat saya, pendapat argumen Bang Fred gitu. Sekian dulu lah gitu buat hari ini, konten hari ini. Bang Fred undur diri, see you next video, dah. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実